Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, ini bisa dimulai nggih Bu Ika? Monggo Bu, saged. Ngapunten tadi ternyata mahasiswa pada masuk di linknya Bu Ida. Oh. Jadi kita nggak bisa masuk. Oh gitu, nggih. Monggo. Nggih. Ya, baiklah. Apa kabar teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu. Baiklah. Saged share mboten Bu? Ya, saya sebentar. Sudah terlihat di ruang Zoom-nya belum nggih? PPT yang saya sampaikan. Belum. Oh, belum. Oh, belum. Proses Bu. Ya. Ini sudah terlihat? Sampun. Oke Ibu. Ampun Ibu. Nggih. Sudah Bu. Saya ulangi sekali lagi nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita semuanya ya. Pada pagi menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga masih bisa bergabung di ruang virtual Zoom ini untuk mengikuti penjelasan pelaksanaan ujian lab keperawatan maternitas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ika Silvitasari selaku Seprodi Sarjana Keperawatan yang telah memfasilitasi pelaksanaan ujian lab dan juga penjelasan pada hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai ya untuk mempersingkat waktu nggih. Untuk pelaksanaan ujian lab ini untuk keperawatan maternitas ya, keperawatan maternitas nanti untuk waktunya adalah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Januari 2023 ya. Jadi insya Allah pada minggu depan hari Rabu seperti itu ya mulainya. Kemudian untuk metodenya dilaksanakan secara komprehensif dan untuk tempatnya adalah di ruang Minhos Kampus 2 Universitas Aisyah Surakarta. Jadi di ruang Minhos ya yang lantai 2 itu. Terus kemudian untuk bisa lulus dalam ujian praktek lab ini nanti maka paling tidak teruji itu harus bisa mendapatkan nilai 65 ya, 65. Dan kemudian untuk pada saat pelaksanaan ujiannya sendiri, untuk pelaksanaan ujian seragamnya sesuai dengan ketentuan dari prodi ya, seragamnya putih ya, seragamnya putih. Seperti itu. Kemudian untuk metode kompre, sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti ujian praktek lab dengan metode kompre belum? Sudah pernah belum? Yang sudah, menggunakan ASCAP itu ya Bu? Ya, yang mengerjakan prasat, kemudian mengerjakan ASCAP, kemudian diresponsi itu loh. Sudah pernah? Sudah Bu. Sudah Ibu. Berarti sudah ada pengalaman ya. Kalau sudah ada pengalaman, ujian yang nanti akan kalian ikuti untuk maternitas ya, untuk maternitas. Jadi di sini untuk metode kompre, penguji membagikan soal ya, membagikan soal yang memang sudah ditentukan kepada teruji untuk dipilih gitu. Jadi misalkan ada 12 soal kasus, maka memilih salah satu soalnya. Terus kemudian setelah memilih soal secara acak tersebut, kemudian teruji mengerjakan soal sesuai yang telah dipilih. Pengerjaan soal dimulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, penyusunan intervensi, implementasi dan evaluasi sesuai dengan kasus. Artinya kalian baca secara scanning ya, dibaca secara cepat, kemudian disimpulkan secara ringkas nanti apa yang akan kalian lakukan ya.
dimulai dari pengkajian kan berarti ada DS dan DO di situ. Kalau misalkan dirasa DS DO-nya ada yang kurang, nanti boleh ditambahkan agar bisa mengacu atau menuju pada salah satu masalah keperawatan ya, seperti itu. Terus kemudian untuk di situ kan nanti Anda sekalian menentukan intervensinya apa. Nah, intervensinya apa itu salah satunya nanti ditunjukkan ke penguji ya. Salah satunya ditunjukkan penguji. Ya. Misalkan saja di sini akan melaksanakan ini ya. Misalkan ada masalah pada permasalahan kalau maternitas ya, ini saya sampaikan ya. Ada masalah misalkan saja ibu baru lahiran sesar, ibu belum bisa melakukan mobilisasi, kemudian juga aktivitas masih dibantu. Terus kemudian didapati hasil pengkajian bahwa daerah sekitar genitalnya itu terlihat kotor dan seterusnya. Berarti nanti kalian akan melakukan apa, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti Anda setelah menentukan akan melakukan apa, kemudian menyiapkan peralatan. Ya, menyiapkan peralatan, kemudian selanjutnya melaksanakan implementasi atau melaksanakan implementasi sesuai dengan tindakan yang kalian tetapkan tadi. Nah, setelah itu kemudian nanti akan dilakukan responsi ya. Untuk responsi ini bisa dilakukan juga sebelumnya. Jadi misalkan saja oleh penguji itu nanti akan ditanya apa yang akan Anda lakukan dengan kasus tersebut misalkan. Terus kemudian di akhir pun nanti bisa dilakukan responsi atas kegiatan yang sudah Anda lakukan. Semua kegiatan dari mulai membaca soal hingga kemudian membuat askep itu dilaksanakan selama 30 menit seperti itu. Tolong perhatikan dengan baik ya, itu semuanya dilaksanakan sampai maksimal 30 menit. Jadi yang diminta itu askepnya ya askep ringkas begitu ya, askepnya askep ringkas ya. Jadi DS, DO, analisa data, terus kemudian setelah itu intervensi, masalah keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, itu secara ringkas. Kalau memang belum ada di situ boleh data ditambahkan, gitu ya ketentuannya. Gitu. Sampai di sini kira-kira sudah jelas belum teman-teman? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baiklah. Jadi secara umum untuk metode kompre tidak begitu jauh ya dengan kegiatan metode kompre yang lainnya. Selanjutnya adalah untuk teknis ujian. Untuk pembagian kelompok dari prodi, kalian sudah mendapatkan kelompok kalian sendiri belum? Sudah Ibu. Sudah ya. Berarti nanti kalau sudah teruji dibagi dalam kelompok sesuai hari pelaksanaan ujian oleh prodi ya. Jadi yang hadir itu pada yang sudah memang dijadwal ujian. Misalkan si A dijadwal ujian mater hari Rabu, berarti dia hadirnya hari Rabu saja untuk ujian mater, seperti itu ya. Terus kemudian paling tidak hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian atau waktu yang telah ditetapkan oleh penguji. Nah, untuk ini nanti monggo jenengan perwakilan dari kelompok tadi berkoordinasi atau menghubungi dosen penguji ya, untuk menanyakan ujian bisa dimulai jam berapa, seperti itu ya. Kalau secara umum biasanya dimulai jam 8, tetapi Mbak Menawa ada keperluan atau apa, karena metode kompre ini juga setengah fleksibel ya, jadi bisa saja dimulai sebelum atau mungkin setelah jam 8. Monggo nanti berkoordinasi dengan dosen pengujinya masing-masing. Terus kemudian untuk dosen pengujinya sendiri ada, untuk maternitas ada saya, kemudian ada Bu Siska dan juga Bu Novi ya. Jadi monggo nanti perwakilan kelompok bisa menghubungi dosen penguji sesuai dengan jadwal yang telah di-share oleh prodi. Terus kemudian apabila teruji belum lulus sesuai dengan NPL, maka remedi dilaksanakan saat itu juga. Jadi ya karena ini kompre berarti untuk ujiannya, untuk remedinya misalkan ada remedi ya berarti dilaksanakan saat itu juga. Artinya hari itu selesai begitu ya. Kalau misalkan sampai ada remedi ya berarti hari itu sudah sampai dengan remedi sudah selesai. Intinya sampai nilainya itu mencapai batas lulus ya. Tadi berapa tadi batas lulusnya? 65. Ya, oke, 65 ya, bagus sekali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pelaksanaan ujian
komprenya. Nah, secara umum itu, kemudian untuk materinya apa? Kalau untuk maternitas, berarti untuk materinya, kemarin ada yang menghubungi saya, nggak tahu yang D3 apa S1 ya. Untuk materi ujian itu adalah ya semua materi yang diberikan, kecuali nanti untuk yang senam hamil ya, senam hamil, senam nifas itu berarti tidak diujikan mungkin ya, tidak diujikan untuk yang komprehensi itu. Gitu ya, semuanya dipelajari. Terus kemudian untuk format ASKEP nanti setelah ini akan saya sharekan untuk format ASKEP. Terus kemudian nanti tugas kalian adalah masing-masing nanti pada saat pelaksanaan ujian kalian ngeprint sendiri untuk format ASKEP-nya, dan itu nanti menjadi ASKEP dokumentasi kalian. Begitu ya. Terus selanjutnya jangan lupa kalau misalkan mau bawa buku Triple S boleh, nanti dokumentasi mengacu pada Triple S. Seperti itu. Itu ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Wis jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan. Besok itu masih pakai jas lab apa enggak? Gimana Vika? Putih-putih. Putih-putih. Oh. Berarti tidak usah pakai jas lab ya, Bu? Boten. Oh ya, makasih Bu. Ya. Jadi pakainya yang seragam. Kalian sudah dapat seragam praktek yang putih-putih itu belum? Sudah, Ibu. Ada yang belum, Ibu. Oh, ada yang belum. Ada yang belum Ibu Ika. Kita ya mana nganggo jas lab bae ya, Ibu. Yang belum jas lab saja nggak apa-apa. Yang lainnya putih-putih, Bu. Sekarang pakainya putih-putih. Oh, gitu. Yang belum siapa? Vivi, Bu. Vivi. Kenapa Vivi sampai belum? Yang lainnya sudah? Nggak tahu itu, Bu. Dulu itu pernah tanya, katanya emang belum dapat. Tanyanya ke siapa? Dulu pernah tanya ke grup itu, Bu. Grup. Ya, coba nanti saya tanyakan dulu ya. Biasanya seragam yang ngurus koperasi kata Eka. Oke, coba nanti, Bu. Ya. Udah, berarti hanya Vivi saja ya. Yang lain? Halo. Hah? Sampun, Ibu. Sampun. Oh, semuanya sudah Vika, kecuali Mbak Vivi. Nanti bisa ditanyakan mungkin. Nah, sekarang untuk pertanyaan lainnya, Mbak Menawa ada yang belum jelas atau ada yang mau disampaikan? Silahkan. Gimana? Sudah jelas ya? Izin tanya, Bu. Oke, silahkan Mbak Husnun. Untuk nanti ada ruang transitnya atau biar di depan lab itu aja ya, Bu? Ada, ruang transitnya ada di ruang klasikalnya. Itu nanti untuk KMB dan juga mater, Bu Wika. KMB dan mater sami, Bu. Oh, di ruang klasikal. Itu hanya untuk menyimpan tas saja, terus nanti mereka di depan ruang lab untuk antri panggilan ujian. Ya, ruang transitnya berarti di ruang klasikal ya teman-teman. Nanti monggo untuk kalau misalkan mau belajar atau mungkin mengulang materinya ya bisa di ruang klasikal itu, gitu ya. Oke, ada lagi selain Mbak Husnun? Cukup? Sampun, cukup, Bu. Oh, sampun ya. Bun, ini ada mahasiswa semester, kalau nggak salah, semester 3 yang belum dapat baju putih-putih. Cuma satu top. Vivi Damayanti. Vivi Kusumawati, Bu. Vivi Kusumawati. Ya. Udah dapat semua. Iya.
monggo saged dilanjut, ngapunten tadi lupaan. Silahkan. Ada yang Teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk tool berarti mengacu pada tool yang sudah pernah di-share ya, yang sudah pernah di-share. Saya rasa kalian semua sudah punya ya. Toolnya mengacu pada itu. Kecuali mungkin dari misalkan saja dari dari pengampu mungkin ada pernah menyampaikan ada perubahan tool, berarti mengacu pada tool yang mungkin diperubah atau diperbaiki oleh pengampu. Nah, monggo nanti jenengan bisa minta ke pengampu untuk tool yang baru seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada, berarti mengacu pada tool yang sudah pernah saya share seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Baik, Ibu. Oke, cukup? Kalau memang cukup, saya kembalikan ke Bu Ika lagi ini. water nuwun Bu Anjar. Nah, ini namun Bu Anjar karena Bu Ida hari ini supervisi Bu ke Salatiga sama ke Waras Wiris, jadi Bu Ida duluan. dereng malahin benjing kados. Oh gitu. Konlik sendiri. Oh gitu. Nggih, enggak apa-apa. Monggo Bu Ika, saya kembalikan ke Bu Ika nggih. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, semoga saja nanti pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar, teman-teman semuanya diberikan nilai yang terbaik gitu ya. Jangan lupa untuk belajar gitu aja. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih untuk atensinya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan pada Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Anjar atas penjelasannya untuk ujian lab maternitas besok. Jadi, teman-teman, ujian lab dimulai kapan, Jih? 11. Tanggal 11. Rabu tanggal Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. 13. Nggih, nanti rollingan nggih antara maternitas dan KMB. Nanti teman-teman silahkan lihat dari share-sharean saya yang Excel kemarin, Anda mendapatkan hari dan penguji di tanggal berapa. Mohon dicermati karena untuk ujiannya hanya dalam waktu 3 hari. Nanti jenengan ceng, misalnya hari Rabu saya ujian maternitas, berarti nanti hari lainnya jenengan ujian KMB. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Untuk ruangan, nanti ruangan ada di klasikal di Utara Musola. Untuk Vivi, khusus Vivi kalau memang belum dapat seragam putih, nanti bisa pakai jas lab dulu. Tapi dalamnya pakai seragam biru, kemudian luarnya jas lab. Untuk yang lainnya tetap menggunakan baju putih-putih. Karena ini praktek, jadi pakainya putih-putih. Kemudian untuk hadir, mohon teman-teman bisa hadir jam 7.15. Nanti akan ada pengarahan dulu mungkin, kemudian persiapan, tas semuanya nanti diletakkan di ruang klasikal. Ampun supe untuk menggunakan kelengkapan atribut sepatu, kemudian soft skill-nya kukunya jangan panjang, jangan kutekan, kemudian pakai ciput, jangan sampai rambutnya kelihatan daripada nanti diminta keluar untuk penguji. Ya, itu saja teman-teman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang laki-laki rambutnya mohon dirapikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Anjar. Bu Ika izin live nggih. Sami-sami Bu Ika, izin live dulu nggih Bu.